Dewa Medis Terkuat. Bab 591. Semua kaisar dewa yang berkuasa tengah menatap planet yang gelap dan sunyi itu. Detak jantung mereka bertambah cepat, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Butuh waktu lama. Kaisar Jin baru saja berbicara. Sekarang kita sudah di sini, kita harus berhenti bersikap malu-malu. Jika kita terus seperti ini, kita hanya akan membuang-buang waktu. Benar sekali. Sekarang kamu sudah di sini, biarkan dia keluar. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan segera datang ke depan planet gelap, berdiri di berbagai sudut. Segera setelah itu, semua orang membentuk segel pada saat yang sama, dan sinar cahaya keemasan terpancar dari telapak tangan semua orang. Cahaya berkumpul menjadi satu garis, dan akhirnya mengembun menjadi benda heksagonal. Sinar cahaya heksagonal terkondensasi dan akhirnya membentuk formasi khusus dan aneh. Begitu formasi ini terbentuk, bintang mati mulai meledak dengan vitalitas tak terbatas di tempat. Menjadi bercahaya. Segera setelah itu, energi spiritual yang besar menyebar dengan cepat. Seluruh planet pulih dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tumbuhan hijau cerah yang tak terhitung jumlahnya sedang tumbuh. Burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Seluruh planet, bagaikan hadiah indah yang telah dibuka, secara bertahap menampakkan wujud aslinya. Ledakan, ledakan. Ketika energi planet ini menyebar, langit di atas seluruh planet itu terus-menerus melepaskan guntur dan kilat karena tidak mampu menahan energi kuat yang tiba-tiba itu. Ekspresi wajahnya seolah-olah dia takut terhadap keberadaan yang akan segera muncul. Sesaat kemudian, dunia yang bangkit kembali itu berangsur-angsur muncul kembali, dengan guntur bergemuruh, gunung berapi meletus, dan magma menyebar. Kehidupan yang baru saja dihidupkan kembali hancur lagi dalam sekejap mata. Kemudian, napas yang mendebarkan jantung dengan cepat menyebar dari bagian dalam planet. Sudah keluar. Semangat semua orang tiba-tiba menjadi tegang. Segera setelah itu, suara keras terdengar dari dalam planet. Ledakan, ledakan. Frekuensinya tidak cepat, tetapi kekuatannya besar. Setiap pukulan menyebabkan planet bergetar hebat. Energi yang sangat kuat itu sebenarnya menyebabkan seluruh planet meledak. Akhirnya, setelah ledakan keras, planet itu meledak seluruhnya. Benar saja, sebuah planet meledak. Cahaya itu amat menyilaukan, dan dari cahaya itu, perlahan-lahan muncullah sesosok tubuh. Sosok itu tingginya 2 meter dan 4 sentimeter, dan lengannya lebih tebal dari kepala manusia. Dia seperti raksasa kecil. Bahkan seorang bintang basket di bumi hanya dapat disebut sebagai orang kecil di depannya. Dia hanya mengenakan celana panjang dengan tubuh bagian atasnya terekspos. Tubuhnya penuh dengan otot-otot yang mengagumkan, dia tampak sangat menakutkan. Dia memiliki cincin hitam besar dan berat yang tergantung pada tangan, leher, dan pergelangan kakinya. Sulit untuk mengatakan terbuat dari apa, tapi yang pasti sangat berat. Letak meledaknya planet itu tepat di bagian tengah, artinya daya ledak di bagian tengah adalah yang paling kuat. Namun lawannya tidak takut sama sekali. Dia berjalan keluar perlahan dari pusat planet yang meledak dengan langkah-langkah yang elegan namun mendominasi. Sudah 3065 tahun. Aku, Kaisar Sin, akhirnya muncul lagi. Saat mereka melihatnya keluar, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut di tanah pada saat yang sama. Bertemu Sang Jun. Kaisar Sin terdiam sejenak dan melirik semua orang yang hadir. Hanya dengan sekali pandang saja, tekanan yang diberikannya membuat hati semua orang yang hadir bergetar. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan langsung menundukkan kepala. Huff. Aku tidak menyangka seorang pengecut sepertimu akan datang ke sini. Sungguh ironis. Semua orang saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Maafkan saya, Tuan Sang. Ribuan tahun yang lalu, kami memang bersalah atas kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Ya, Sang Jun, saat itu, kami hanya terpesona. Pada akhirnya, kami tidak benar-benar ingin melawanmu. Maafkan kami, Tuan Sang. Mulai sekarang, kami akan memperlakukanmu dengan sopan, oh tidak, kami akan memujamu. Kami pasti akan memuaskan Tuan Sang. Memaafkanmu. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Kaisar Sin. Jika aku mengurung kalian semua di sini, apakah kalian ingin mencobanya? Itu akan menjadi pengalaman yang sangat pahit dan menyegarkan. Aku ingin tahu apakah kalian akan berterima kasih padaku 3000 tahun kemudian. Wajah semua orang berubah, dan mereka dengan cepat berkata, Sang Jun, kau pasti bercanda. Kami pasti sudah lama mati jika berada di sini. Lagi pula,
Kami tidak punya kekuatan sepertimu. Tolong jangan ambil hati. Maafkan kami. Mulai sekarang, kami pasti akan memuaskanmu. Sudah menjadi tugas 3 dewa murni untuk memaafkanmu. Misiku hanya mengirimmu menemui 3 dewa murni. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Sin mengusirnya. Tendangan ini saja sudah begitu kuat hingga mampu langsung menembus kekosongan. Akhirnya, benda itu mendarat dengan keras di tubuh Kaisar Jin, menusuk dadanya di tempat. Sang Jun, tenanglah. Sang Jun, tenanglah. Semua orang berlutut di tanah dan mulai gemetar. Tahukah Anda, Kaisar Sin terlahir dengan kekuatan supranatural dan merupakan penguasa yang tak tertandingi. Bakatnya dalam ilmu bela diri bisa dikatakan sudah mencapai puncak, menyuguhkan ciptaan langit dan bumi yang halus dan tak terhingga. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi raja dan menindas semua orang saat itu. Setelah menendang Kaisar Jin hingga mati, Kaisar Sin perlahan menarik kakinya dan menatap semua orang dengan mata dingin. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu ingin aku yang melakukannya, atau kamu ingin melakukannya sendiri? Jantung semua orang berdebar dan mereka bahkan tidak bisa mengeluh. Walaupun mereka telah menduga bahwa setelah melepaskan Kaisar Sin, dia mungkin akan menyerang mereka, mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Sin akan bersikap begitu mendominasi. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung membunuh salah satu di antara mereka, dan itulah orang yang meminta dia untuk dibebaskan. Ini sungguh ironi besar. Namun, pada saat ini, Kaisar Tang tiba-tiba berkata, Sang Jun, kau boleh membunuh kami. Tapi jika kau membunuh kami, kau tidak akan tahu apa tujuan kami datang ke sini kali ini. Kaisar Sin mencibir. Saya terlalu malas untuk tahu. Bagaimana jika ini tentang seorang guru Tao yang kuat yang tidak lebih lemah darimu dalam hal apapun? Kaisar Sin menyipitkan matanya sedikit. Kalau cuma sekelompok orang idiot ini saja, dia pasti tidak akan peduli dengan mereka. Namun, jika pihak lain memiliki Master Super, maka ia harus berpikir hati-hati. Orang-orang hanya tahu kalau kamu bernafsu, tapi mereka tidak tahu kalau kamu lebih suka berkelahi. Kaisar Sin memiliki obsesi luar biasa terhadap master bela diri dan musuhnya. Jika tidak, Zhou Jun tidak akan menemukan kesempatan untuk menjebaknya saat itu. Bab 592. Itu menarik. Kaisar Sin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju langit berbintang di depan. Kalau begitu, aku akan mengampuni nyawa kalian untuk saat ini. Nak, lebih baik kau lakukan apa yang kau katakan dan biarkan aku bersenang-senang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Hati semua orang bergetar, mereka saling memandang, dan bergegas menyusul. Pada saat yang sama, sedikit fluktuasi terjadi di beberapa planet di seluruh tata surya. Pluto. Dia keluar. Siapa yang mengira bahwa setelah lebih dari 3000 tahun, dia akhirnya akan keluar. Jupiter. Saudara di Sin, aku masih tidak bisa melupakan pertempuran 3000 tahun yang lalu. Aku sudah lama menunggumu. Mars. Aku tidak menyangka bahkan Sang Jun akan muncul. Tampaknya hari-hari yang membosankan ini pada akhirnya akan menjadi sedikit lebih menarik. Tiba-tiba, banyak tempat dan banyak orang kuat merasakan kehadiran Kaisar Sin. Dan di bumi, Xiao Chen, yang sedang menemani keluarganya, sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke suatu tempat di alam semesta. Liu Yunxuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ada apa, Xiao Chen? Tidak apa-apa, aku hanya merasakan kekuatan yang tidak biasa. Tapi itu bukan apa-apa, dia bukan seorang master. Biarkan saja dia. Bagus sekali. Aku akan pergi ke Akademi Bela Diri hari ini. Sekarang semester pertama Akademi Bela Diri. Keluarga Sen memintaku untuk menjadi guru besar khusus Akademi Bela Diri. Aku punya kelas terbuka untuk diberikan sore ini. Oh. Xiao Chen mengeluarkan, yang panjang. Tidak heran istrinya selalu datang kepadanya untuk meminta nasihat dan tips tentang kultivasi selama 2 hari terakhir ini. Ternyata dia sekarang menjadi profesor di Akademi Seni Bela Diri. Tapi ini juga bagus. Jika Anda dapat menerapkan apa yang Anda pelajari dan mengajarkannya kepada orang lain, Anda juga dapat banyak meningkatkan diri. Terkadang, jika Anda tidak mengajar orang lain, Anda mungkin tidak tahu seberapa banyak yang Anda ketahui. Setelah makan siang, pasangan itu naik mobil ke Akademi Seni Bela Diri Jiangbei. Sekarang, karena latihan bela diri, mobil jarang terlihat di jalan. Bahkan banyak orang kaya mulai berlatih, karena takut tertinggal dari orang lain. Seluruh bumi berevolusi menuju tingkat yang lebih tinggi.
Ini tentu saja suatu hal yang baik. Bagaimanapun, polusi berkurang dan energi spiritual meningkat, yang akan lebih baik bagi umat manusia di masa depan. Setelah keduanya memasuki Akademi Seni Bela Diri dan memarkir mobil, Liu Yunxuan membawa buku pelajarannya dan pergi memberi kuliah terlebih dahulu. Xiao Chen, di sisi lain, berjalan santai di sekitar kampus, mengamati pembangunan kampus dan apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Sepanjang perjalanan, dia menemukan banyak kultivator di atas tingkat dewa. Energi spiritual di bumi sekarang jauh lebih melimpah, jadi ada banyak pembudidaya independen yang datang ke bumi dari berbagai istana abadi. Pentingnya orang-orang ini bagi seni bela diri bumi mungkin sama dengan pentingnya orang-orang yang kembali ke luar negeri. Mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat, pengalaman kultivasi yang lebih dalam, dan dapat mempromosikan rencana seni bela diri bumi lebih cepat. Namun, saat ia baru saja berjalan, tiba-tiba ia berpapasan dengan beberapa gadis cantik berseragam sekolah putih di depannya. Si cantik ini pun melihatnya pada saat yang sama. Kebetulan sekali, ternyata itu adalah Su Ruoxue, Ku Qingying, Qin Yuyi dan Yu Wanting. Xiao Chen, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu ada di sini juga? Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Saya ke sini untuk menemani istri saya ke kelas. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian berempat bisa menjadi mahasiswa di sini? Keempat gadis itu tersenyum. Sekarang semua orang berlatih bela diri, yang tidak hanya dapat mempercantik kulit dan membuat kita awet muda, tetapi juga meningkatkan kekuatan dan melindungi kita dari penindasan. Tentu saja kita juga harus berlatih bela diri. Ya, Fakultas Seni Bela Diri Jiangbei adalah yang terkuat. Tingkat pengajarannya juga yang terbaik. Kalau kita tidak datang ke sini, kemana kita bisa pergi? Oke, itu alasannya. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, kita semua adalah kenalan. Apakah kamu punya petunjuk? Tentu saja gadis-gadis itu tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu dan segera meminta nasihat Xiao Chen. Xiao Chen menyentuh hidungnya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu beberapa petunjuk." Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan memberikan beberapa keterampilan yang cocok untuk praktik para wanita itu. Beberapa cahaya keemasan menembus alis dan pikiran semua orang, dan semua orang langsung terkejut. Teknik yang luar biasa. Jauh lebih baik daripada yang saya pelajari. Benar sekali. Teknik ini benar-benar sempurna untukku. Tidak mungkin Xiao Chen, asal saja, begitu dia mengeluarkannya, itu hal yang baik. Luar biasa. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalian tidak perlu menyanjungku di sini. Sekarang kalian sudah memiliki keterampilan, kalian harus berlatih dengan baik. Su Ruoxue dan dua gadis lainnya mengangguk dan pergi dengan cepat, tetapi Yu Wanting tidak pergi. Di antara para wanita, Yu Wanting dan Xiao Chen memiliki status terendah. Faktanya, dia dan Xiao Chen tidak memiliki banyak hubungan. Hanya karena dia guru Xiao Zi. Namun, Xiao Chen tidak mengabaikannya karena hal ini. Keterampilan yang baru saja dia berikan padanya sama persis dengan yang diberikan kepada Su Ruoxue dan lainnya. Ada apa? Kamu tidak suka teknik yang kuberikan padamu. Kalau begitu, aku bisa memberimu yang baru. Tidak, tidak, tidak. Bukan itu. Yu Wanting melambaikan tangannya berulang kali, menggigit bibirnya erat-erat, dan tidak mengatakan apapun. Hal ini membuat Xiao Chen makin bingung. Lalu mengapa kamu tidak pergi? Yu Wanting menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Xiao Chen, aku akan jujur. Aku baru saja mengalami masalah besar. Tentu saja, ini mungkin bukan masalah besar bagimu, tetapi bagiku, ini sangat sulit. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Apakah kamu punya cara untuk membantuku? Setelah jeda sejenak, dia tampaknya takut Xiao Chen akan salah paham padanya, dan dengan cepat menjelaskan. Aku tidak bermaksud meminta bantuanmu. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Selain kamu, aku tidak tahu siapa lagi yang bisa membantuku. Xiao Chen mengangguk dan berkata menenangkan. Jangan khawatir, katakan saja padaku. Yu Wanting menatap Xiao Chen, menarik napas dalam-dalam, dan berkata. Kalau begitu aku akan beritahu kau. Berbicara. Ada seorang senior tua di akademi ini yang ingin aku menjadi istrinya. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-8 alam ilahi, dan aku sama sekali bukan tandingannya. Dia mengancamku bahwa jika aku tidak akur dengannya, dia akan mencari cara untuk mempersulitku dan mengeluarkanku.
Apakah kau punya cara untuk membantuku? Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah dia tidak tahu bahwa kamu adalah temanku? Yu Wanting tersenyum pahit. Dia dari luar. Dia bukan pejuang dari bumi kita. Jadi dia tidak begitu jelas tentang identitasmu, dan bahkan kurang jelas tentang kita. Ekspresi Xiao Chen berangsur-angsur berubah dingin. Dasar orang sombong. Ayo, ajak aku menemuinya. Aku ingin melihat seperti apa rupa orang ini. Bersambung.